Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Damayanti. Instansi saya berasal dari SDN Negeri 1 Kumahilir. Saya adalah mahasiswa program pendidikan guru dalam jabatan tahun 2022 angkatan 2. Saya berasal dari kampus Universitas Palangkaraya. Selamat menyaksikan teaching yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Jangan lemes, semangat. Banyak kegiatan yang akan kita lakukan ya. Siap, Ibu. Iya, Bu Guru. Ya, sebelumnya Ibu mau minta Nana untuk memimpin doa. Jadi kita harus mengawali semua kegiatan dengan doa. Ayo silahkan Nana, pimpin doanya. Siap, Bu. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak Nana. Sekarang kita mulai dulu. Ibu share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Ya, baik. Nah, yang pertama, tadi kita sudah berdoa ya. Nah, kita menyanyikan lagu dulu. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan negara kita bela bersama. Baik, terima kasih ya anak-anak. Nah, setelah kita menyanyikan lagu nasional, ini tujuannya agar kita sayang. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, kita saling menyayangi ya antar teman. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua. Masuk semua. Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Ibu cek satu-satu ya. Dani Arsito, hadir tidak? Hadir, Bu. Oke, Ervina Allen. Hadir, Bu. Ya, bagus. Eva Sarah. Hadir, Bu. Ya, Fajrin Adi Saputra. Hadir, Bu, hadir. Ya, bagus. Mardiana. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Dede Saputra. Hadir, Bu, hadir. Ya, Nana Wiyuna. Hadir, Bu. Natalia Septiani. Hadir, Bu. Oke, Neti Suratni. Hadir, Ibu. Oke, terakhir Saiful Rizal. Hadir, Bu. Ya,
Nah, setelah Ibu cek, berarti semuanya sehat, bagus, semangat ya. Nah, walaupun sekarang sudah new normal, boleh kegiatannya apapun, tapi kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Apa aja itu? Pakai masker, Bu. Pakai Ya, masker. pakai masker. Terus apa lagi? Cuci tangan, Bu. Iya, Jaga cuci jarak. tangan. Jaga jarak. Jaga jarak, pinter. Semuanya pinter ya. Ya, sekarang kita kemarin belajar tentang apa ya kita? Ada yang masih ingat nggak? Musyawarah, Bu. Iya, musyawarah, mengambil keputusan. Terus apa lagi? Amanat pantun, Bu. Iya, amanat pantun. Terus apa lagi? Satu. Apa? Ingat? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Pintar. Nah, hari ini kan kemarin sudah belajar amanat. Nah, hari ini ada juga. Kita lebih dalam lagi belajar. Bu, nggak kelihatan, Bu. Oh, Share-nya, nggak Bu. kelihatan ya? Iya. Bentar-bentar. Ya, baru kelihatan, Bu. Oh, ya udah gini aja ya berarti ya. Nah, kita belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Nih, tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kita lihat dari tayangan PowerPoint, kemudian mengerjakan LKPD dan diskusi, kalian bisa mendeteksi gangguan organ peredaran darah manusia, kemudian bisa menggambar organ peredaran darah manusia yang mengalami gangguan, kemudian menguraikan properti tari daerah, terus melakukan peragaan tari menggunakan properti tari daerah, kemudian menyimpulkan amanat pantun, setelah itu melakukan pembacaan pantun beserta amanat pantunnya. Nah, kita lihat pantunnya. Nih, Fajrin, tolong bacakan pantunnya nih apa tulisannya? Mana? Ananda Fajrin? Saya aja, Bu. Oh ya, boleh. Ananda Neti, silahkan bantu Ibu. Batman punya sahabat Robin. Berdua pergi ke negara Armenia. Bertinggi kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia. Oke, bagus. Terima kasih ya. Sama-sama, ini- Ibu. Namanya pantun apa kalau kayak gini? Tahu tidak? Pantun? Pantun nasihat. Kok Pantun nasihat? nasihat. Iya. Nah, biasanya dalam pantun nasihat itu ada pesannya. Nah, ini pesan pantunnya apa? Supaya Tertinggi supaya hemoglobin. kita mempertinggi kadar hemoglobin, Bu. Supaya terhindar iya, dari betul. anemia. Supaya nggak anemia, Bu. Iya, pintar. Jadi kita harus menjaga kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia. Tahu tidak anemia itu penyakit apa sih? Atau pernah tidak keluarganya atau saudaranya kena penyakit anemia? Fajrin, Bu, kemarin. Fajrin, Bu, kemarin. Mau pingsan pas upacara, Bu. Iya, kunang-kunang, lemes ya, pusing. Biasanya harus minum tablet tambah darah. Tambah darah. Iya. Nah, setelah itu nih, lihat lagi ya. Nih, gambar apa ini? Menari, Orang menari, Bu. Bu. Orang menari, Bu. Orang Dayak, Bu. Nah, itu pakai apa ya? Yang di tangan itu? Bulu burung, Bu. Bulu Bu, burung. properti. Nah, Properti, Bu. pinter. Properti dari bulu burung. Nah, mereka penari kalau mau tampil biasanya kan berlatih dulu. Nah, berlatih itu capek, jadi mereka harus jaga kesehatan. Nah, jaga juga kadar hemoglobinnya supaya tidak terkena anemia. Nah, karena kita supaya lebih
paham lagi tadi tentang penyakit-penyakit peredaran darah, kemudian amanat dari pantun, terus ada juga properti tari daerah, kita akan belajar lebih dalam. Nah, sebelumnya kita akan belajar secara berkelompok dulu. Jadi, Ibu akan bagikan kalian dalam 2 kelompok. Jadi, kelompok pertama ada Ervina, Fajrin, Dede, Natalia dengan Saiful Rizal. Kemudian kelompok 2 ada Dani, Eva, Mardiana, Nana, dan Neti. Ayo silahkan duduk berkelompok ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan dulu mekanismenya gimana. Nah, jadi nanti Ibu akan bagikan lembar LKPD. Jadi ada 3 lembar LKPD. Jadi yang pertama, LKPD pertama, nanti Ibu akan tayangkan PowerPoint tentang gangguan organ peredaran darah. Jadi nanti kamu tuliskan di LKPD kamu, apa aja gangguan organ peredaran darahnya. Kemudian diidentifikasi penyakit itu terjadi karena apa. Kemudian ada juga menggambarkan gangguan organ peredaran darah. Nah, ini ada namanya serangan jantung. Nah, organnya apa? Nanti digambarkan di situ. Kemudian yang LKPD 2, nah nanti kalian menuliskan nama tarian-tarian daerahnya, kemudian kalian menuliskan asal daerahnya, kemudian properti daerahnya apa. Setelah itu, kalian juga mengerjakan LKPD 3, mencari amanat dari pantun yang sudah ada pada LKPD 3. Kira-kira paham anak-anak? Paham, Paham, Bu. Nah, pinter ya. Nah, oke, sekarang Ibu langsung ke materi yang pertama. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ini ada 6. Jadi kita pelajaran hari ini kita akan bahas 6 dulu ya. Ada yang pertama itu anemia, yang kedua hipertensi, yang ketiga leukemia, kemudian ada aterosklerosis, serangan jantung, kemudian stroke. Nah, yang pertama anemia. Apa itu anemia? Tadi kita udah belajar sedikit ya. Anemia adalah gangguan darah yang ditandai dengan hemoglobin yang rendah. Jika seseorang kekurangan hemoglobin, orang itu akan merasa lesu, pusing, dan pucat. Kemudian hipertensi. Apa itu hipertensi? Nah, hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi. Kondisi ini seringkali tidak bergejala, tetapi jika muncul gejalanya bisa berupa sakit kepala, mimisan, dan sesak napas. Sambil ditulis ya di LKPD-nya ya. Kemudian leukemia. Leukemia juga dikenal dengan sebutan kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Kemudian aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Gejala baru muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plak, sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke organ atau jaringan tubuh. Kemudian serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kegawat daruratan medis. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kemudian yang terakhir ada stroke.
Kondisi ini terjadi saat suplai darah menuju otak terhenti atau tergantung salah satu penyebab stroke adalah adanya sumbatan di pembuluh darah yang mengalir ke otak. Stroke yang disebabkan oleh adanya sumbatan ini dikenal dengan stroke iskemik. Nah, anak-anak, sudah selesai LKPD 1-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, sudah. Nah, kira-kira ada yang bingung nggak sama kegiatan pertama kita ini? Enggak, Bu. Enggak ya? Soalnya sudah jelas, Bu, di Sudah paham. Oke, nah kita akan lanjutkan tentang properti tari. Jadi nanti presentasinya sekalian ya. Kita akan bahas dulu properti tari daerah. Nah, bentar ya anak-anak, Ibu buka dulu. Kelihatan tidak? Gelap, Bu, belum terlihat. Hitam ya? Iya, Bu. Kita langsung aja ke bawah ya, karena nggak kelihatan videonya. Sudah kelihatan belum properti tari? Sudah, Ibu. Nah, Kelihatan, Bu. ya, jadi ini adalah properti tarian daerah. Yang pertama ada tari Punan Leto. Ini berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, properti tariannya tadi ya, yang di depan itu apa? Propertinya pakai apa itu? Bulu burung ya, Bu. Bulu burung, Bu. Enggang ya. Bulu. Nah, ini disematkan pada tangan penari. Nah, tarian ini menceritakan dua pemuda yang sama-sama menyukai seorang perempuan dan ingin merebut satu perempuan tersebut dijadikan kekasihnya. Ini merebutkan perempuan ya. Kemudian tari lilin. Nih, tari lilin ini dari Minangkabau, Sumatera Barat. Properti dari tarian ini adalah lilin yang dibawa oleh penari. Jadi diletakkan di tangannya. Tarian ini menggambarkan suasana sekelompok gadis desa yang tengah membantu temannya mencari cincin tunangan yang hilang. Kemudian properti tarian daerah yang lain adalah tari piring. Nah, jadi piringnya diletakkan di tangannya, kemudian mereka menari. Ini dari Solok, Sumatera Barat.
Tariannya ini menggunakan piring yang dibawa oleh penari. Ini menggambarkan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa yang telah memberi hasil panen yang melimpah ruah. Kemudian tari topeng. Ini dari Cirebon, Jawa Barat. Properti tarian ini adalah topeng yang digunakan untuk menutupi wajahnya. Ini tariannya menggambarkan aspek kehidupan yang sangat luas, mencakup kepribadian, cinta, angkara murka, kepemimpinan, serta perjalanan hidup manusia dari lahir hingga dewasa. Kira-kira gimana anak-anak? Bisa kerjakan LKPD 2-nya? Bisa, Bu. Ya, bagus. Nah, ini sebenarnya kita mau memperagakan tarian daerah. Tapi nanti kalau nggak kelihatan, jadi kita dengarkan musik, kita sama-sama bergerak ya. Ibu minta kalian berdiri semuanya. Sudah, Bu. Berdiri, biar semangat. Nah, propertinya Ibu ada buat dari kertas. Harusnya pakai bulu burung, tapi Ibu nggak punya. Jadi Ibu pakai kertas. Ibu buat seperti bulu burung enggang. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian luar biasa. Yuk duduk kembali ya. Makasih anak-anak, kalian hebat-hebat. Ya, sekarang kita belajar lagi. Karena properti tarian daerah kalian udah bisa semua kan? Udah bisa belum? Sudah, Bisa. Ibu. Udah ya, LKPD 2 udah diisi juga ya. Nah, sekarang perhatikan pantun di samping. Ayo Dani, baca pantunnya. Sore hari lewat perempatan, malamnya ganti lewat pertigaan. Jalan pagi memang menyehatkan, baik tubuh maupun pikiran. Mantap, bagus. Keren ya. Nah, pantun di samping adalah pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki amanat atau pesan yang akan disampaikan. Nah, amanat pada pantun di samping adalah apa kira-kira? Jalan pagi, Bu, supaya sehat tubuh sama pikiran. Oke, pintar. Terima kasih ya, Dani. Nah, berarti kalau kalian udah bisa, kira-kira ngambil amanat pantun tuh dari baris keberapa ya? Baris 3, Bu. Baris Ketiga dan keempat, 3 dan Bu. 4, Bu Guru. Baris ketiga dan keempat, karena baris pertama dan kedua namanya apa? Sampiran, Bu. Sampiran. Pintar ya. Nah, ini sekarang kita coba cari amanat pantun ini. Ayo, Ervina, coba dibaca. Ke pasar membeli cat rumah. Sebentar lagi mau lebaran. Penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin jaga kesehatan. Cakep, kata Neti tadi cakep. Iya, bagus. Ini kira-kira apa ini amanatnya? Ada yang tahu? Harus disiplin jaga kesehatan, Bu. Iya. Biar sakitnya hilang. Pintar. Jadi penyakit itu dapat dicegah asal kita jaga kesehatan. Nah, ini Ibu tanya,
Kalian udah ngerjakan belum LKPD-nya dari 1 sampai 3? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Nah, Bu. jadi semua kelompok maju ke depan, tapi Ibu minta yang bacakan satu aja ya. Udah Siap, ya? Ibu. Oke, Ibu minta kelompok 1 dulu maju ke depan. Ya, boleh dibacakan dengan Ervina Allen. Ayo silakan, Nat, baca. Ya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD kami. Pertanyaannya tadi, apa saja nama gangguan pada organ peredaran darah manusia? Itu ada anemia, hipertensi, leukemia, aterosklerosis, kemudian serangan jantung, kemudian stroke, Bu. Oke, bagus. Yang nomor 2 apa? Bacakan satu aja. Yang nomor 2 tadi pertanyaannya identifikasikan pengertian dari gangguan pada peredaran darah manusia. Saya baca satu ya, Bu ya. Ya, satu aja. Ya. Yang pertama penyakit anemia, Bu. Nah, itu adalah gangguan darah yang ditandai dengan hemoglobin yang rendah. Nah, jadi jika seseorang kekurangan hemoglobin, orang itu akan merasa lesu, pusing, kemudian pucat, Bu. Ya, pintar, makasih. Terus Ibu tanya, kalau serangan jantung berarti organ yang digambar itu apa? Jantung, Bu. Iya, jantung, pintar. Nah, sekarang yang LKPD 2 dan 3. Baca satu aja nama tariannya. Tari lilin, Bu. Ya, asal daerahnya dari mana? Asal daerahnya dari Minangkabau, Hmm, Sumatera Barat. Sepertinya itu menggunakan lilin, Bu, yang dibawakan Ya. oleh penari. Oke, yang LKPD 3 amanatnya, bacakan satu aja. Saya bacakan pantunnya, Bu ya. Ya, Jalan-jalan ke pasar Bekasi, beli odeng 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Nah, amanatnya kesehatan itu penting dan harus dijaga. Salah satu untuk menjaga kesehatan, kita bisa makan makanan bergizi dan kaya protein serta vitamin, Bu. oke, terima kasih Ervina. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2 untuk kelompok 1, siapa? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Hasil dari kelompok 1 tadi sudah bagus, Bu. Karena sudah selesai semua LKPD-nya, tandanya mereka sudah kerjasama dengan baik. Selamat untuk kelompok 1, hebat. Ya, hebat. Terima kasih ya. Sekarang presentasi kelompok 2. Ibu minta tolong maju ke depan. Yang kelompok 1 bisa duduk lagi ya. Yuk, silahkan maju ke depan. Yuk, silahkan. Sekarang Neti membacakan hasil diskusi tadi. Yuk, silahkan. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Yang dari LKPD yang pertama, soal nomor 1, apa saja nama gangguan pada organ pencernaan darah manusia? Yang pertama ada anemia, hipertensi, leukemia, aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Nah, yang nomor 2, identifikasi pengertian dari setiap nama gangguan pada organ peredaran darah. Yang tadi saya ambil satu, yaitu serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan sistem peredaran darah yang serius tergolong sebagai kegawat daruratan medis. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak dapat pasokan darah yang cukup. Nah, tadi ada gambar organ peredaran darah, Bu. Iya, gambarnya apa? Ada gambar jantung, nama gangguannya, Bu, serangan jantung seperti yang saya jelaskan yang pertama. Sekarang yang LKPD 2 dan 3. LKPD 2, tadi kami kelompok 2 ada menuliskan 5, Bu. Tari Punan Leto, tari lilin, tari piring, tari topeng, dan tari kipas. Saya akan menjelaskan satu aja ya, Bu ya. Iya, satu. Iya. Saya nomor 1 tari Punan Leto, asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur, Bu.
propertinya adalah tadi Bu, ada bulu-bulu burung yang disematkan di tangan. Untuk LKPD 3 kami membuat masing-masing satu pantun. Membuat itu ada pantun amanatnya. Saya bacakan ya. Ya. Jalan-jalan untuk membeli benang. Barang yang Mantap. dipilih harus kuat. Kalau mau selalu menang, harus jadi yang terbaik dan semangat. Amanatnya Aduh. selalu semangat dan selalu berusaha. Jadi yang terbaik adalah kunci untuk meraih kemenangan. Iya, Itu Bu, hasil terima diskusi kasih. kelompok kami. Iya, pintar. Siswa-siswa Ibu mantap, hebat, keren, pintar-pintar. Nah, silakan duduk lagi ya, kelompok 2. Ayo kita kembali ke tempat duduk. Duduk yang rapi. Nah, teman-teman semuanya sudah mendengar presentasi dari kelompok 1 dan 2. Nah, kira-kira ada kesulitan tidak materi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak Ada, ada Bu. Bu. Ya. Nah, kita bersama-sama membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta tolong sama Eva Sarah. Bisa bacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Hari ini kita belajar tentang macam-macam gangguan pada organ peredaran darah. Nah, ada anemia, terus hipertensi, leukemia, aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Oke. Udah, makasih ya, Eva. Ya, Bu. Sekarang Ibu minta Dede, mana suaranya? Iya saya Bu. Nah, Bu minta tolong bacakan properti tari itu apa sih? Siap Bu. Properti tari adalah segala macam kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan dalam sebuah tari. Properti tari yang digunakan tergantung makna ataupun karakter yang diperankan si penari. Dengan menggunakan properti tari, si penari dapat dengan mudah menggambarkan karakternya. Properti tari sangat beragam bentuknya, tergantung tari apa yang akan dibawakan. Misalnya, selendang, keris, topeng, sapu tangan, payung, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu minta tolong Natalia bacakan apa itu amanat pantun? Amanat pantun adalah pesan moral atau pesan baik yang mau disampaikan oleh pembuat pantun. Amanat pantun biasanya terdapat pada bagian isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat, Bu. Oke, terima kasih. Anak Ibu Sama-sama, luar Bu. biasa. Iya. Nah, udah selesai kita pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu mau tanya dulu. Apa kesulitan dari pembelajaran ini? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Ya. Belajar nari, Bu. Saya nggak terlalu bisa menari, Bu. Oh iya. Saya juga, Bu. Besok lagi ya. Kita Saya belajar suka, Bu, lagi. menari, Bu. Saya hobi menari, Bu. Ada yang suka, ada yang susah. Nanti kita terbiasa kalau kita tiap hari ada kegiatan menari. Jadi jangan bermain-main kalau lagi belajar ya. Senang nggak pelajaran hari ini? Senang. Senang, Bu. Nah, oke. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, ini soalnya. Kira-kira butuh berapa waktunya? 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya, Bu. Oke, yuk. Ibu kasih waktu. Silahkan kerjakan. Sudah ya? Udah, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Ibu minta tolong Nana mengumpulkan soal evaluasinya. Siap, Bu. Ayo teman-teman kumpulin. Sudah, Bu. Terima kasih ya. Nah, karena kita sudah belajar banyak hal tadi dari amanat pantun, kemudian properti tari, kemudian gangguan organ peredaran darah. Nah,
untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kita tadi diawali dengan berdoa, kita berakhirnya belajar juga harus diakhiri dengan berdoa. Ibu minta tolong Ervina Allen untuk memimpin doa untuk pembelajaran berakhir kita. Yuk, silakan. Iya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ervina. Nah, kita sudah selesai. Langsung pulang ya, jangan main dulu. Kita belajar dulu di rumah, habis itu nanti kita boleh main. Jadi nanti biar tidak dicari sama orang tua. Oke, selamat pulang, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Dadah, Ibu. Dadah, Bu. Dadah, hati-hati di jalan ya. Iya, Ya, Ibu. Bu.